Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam. lagi dalam program Serawung DPRD DIY. Pemirsa, untuk pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Ketua DPRD DIY, Bapak Umarudin Masdar. Kita sapa dulu dengan Pak Umarudin Masdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jono, Mas Jono. Alhamdulillah kita Selamat berjumpa datang lagi. di BPD. Selamat datang juga, Pak. Mohon maaf, saya masih pakai ini jas dasi karena baru rapat lagi sibuk ya, Pak. paripurna. Maaf ganggu waktunya, Pak. Jadi Masalah. sibuk pas lagi mimpin rapat, kita minta wawancara sebentar. Pemirsa, untuk topik kali ini yaitu mengenai santri dan pendidikan di DIY. Nah, kita bincang-bincang dulu mengawali yang perbincangan yang lebih serius. Nah, ini Pak Umar, beberapa waktu lalu nih sempat heboh nih, sampai sekarang masih ya, terkait dengan apa yang dialami oleh para santri kita, dan kami cukup prihatin, sangat prihatin ya dengan kondisi tersebut. Dan pada akhirnya munculnya persoalan yang menimpa santri karena minuman keras. Nah, ini sejauh ini mungkin Pak Umar dan Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan bagian dari Pak Umar tentu disibukkan dengan kejadian tersebut. Mungkin bisa cerita sedikit, Pak, bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan sebagai partai yang mewakili kaum nahdliyin. Terima kasih, Mas Jono. Yang pertama tentu kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas yang terjadi yang menimpa beberapa santri dari Pondok Pesantren Al-Munawarrih Krapia yang menjadi korban kekerasan, penusukan. Tentu kita berharap ini yang terakhir tidak terjadi lagi, karena kita ingin Jogja aman, Jogja yang damai, yang kondusif, agar para santri, siswa yang belajar di sini, juga mungkin nanti para wisatawan bisa menikmati juga dengan sebaik-baiknya. Tentu rasa aman itu perlu kita jaga. Dan kami fraksi PKB juga telah berkunjung silaturahim ke Pesantren Al-Munawarrih Krapia, bertemu dengan pengasuh, ibunya Ida Fatimah Zainal, menyampaikan keprihatinan dan juga dukungan untuk para pengasuh, para guru, para santri agar tetap semangat, tidak kendor semangat belajarnya. Juga kami mengunjungi korban penusukan yang tidak pulang, tetap di pondok, memberikan santunan juga, memberikan support agar dia juga tetap semangat bersama para santri, karena semangat itu penting agar yang santri yang lain merasa juga aman. Kalau mereka tidak semangat, saya khawatir merasa tidak aman, itu juga harus kita hindari. Dan alhamdulillah mereka tetap semangat untuk belajar, untuk ngaji dan sebagainya, sehingga ini pelajaran bagi kita semua. Ke depan kita ingin Jogja yang tetap aman, tetap damai, sehingga kondusif untuk berusaha, belajar, untuk mengaji, dan juga kondusif untuk para wisatawan. Ya. Dari kejadian itu nampaknya muncul bagaimana sebetulnya kekuatan santri ya, Pak ya, dalam memperjuangkan apa yang disebut ketidakadilan barangkali. Jadi di sisi lain berarti sebetulnya santri di DIY, potensi santri DIY sebagai peserta pendidikan dan juga pondok pesantren sebetulnya cukup besar ya, Pak ya. Nah, ini bagaimana untuk DIY? Mungkin DIY kan juga bagian dari sejarah bahwa tempat penggodokan para santri ya. Bagaimana Pak Anwar? Jadi kami memang di DPRD DIY juga dengan pemerintah daerah telah mengesahkan Perda nomor 10 tahun 2022 tentang pesantren, yang kami berharap dengan itu kehidupan pesantren santri bisa akan lebih maju lagi dari segi keilmuannya, dari keahliannya, dan juga berbagai hal yang terkait dengan pesantren. Yang kedua, secara faktual memang Jogja itu menurut data dari Kementerian Agama itu ada hampir 50 pesantren dengan jumlah santri mencapai lebih dari 50.000. Jadi iya, itu tentu saja kita bersyukur Jogja menjadi tempat orang untuk
menjadi santri, tujuan banyak daerah menjadi santri, karena samping Jogja banyak pesantren, juga Jogja kota pelajar tentu saja. Harapan kita tentu saja mereka menjadi santri, menjadi pelajar yang baik, yang unggul ke depan. Dengan ditopang oleh perda yang sudah ada, kita berharap ke depan potensi santri ini bisa tergarap, termaksimalkan, sehingga lahir generasi yang unggul, yang maju dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja dari potensi ini kita tadi saya mengatakan berharap ke depan itu suasana Jogja benar-benar bisa kondusif, damai, aman, sehingga para santri bisa belajar ngaji dengan nyaman, dengan baik, sehingga mereka bisa tumbuh dengan suasana yang rileks, tidak ada tekanan, tidak ada bayang-bayang kekerasan dan sebagainya. Itu tentu PR kita ke depan. Dan saya mengapresiasi dari beberapa kasus ini, Pak Gubernur juga sudah memberikan instruksi gubernur untuk soal seperti ini, sehingga Jogja kembali adem ayem, kembali tentrem. Dan kemarin beberapa perwakilan dari saudara kita dari Indonesia Timur telah mengunjungi PWNU DIY, mengunjungi pesantren. Itu saya kira hal yang sangat bagus, kita dukung, sehingga ke depan hubungan kita jadi semakin baik, semakin kondusif untuk Yogyakarta. Kalau melihat dari pantauan Pak Umaruddin sebelumnya, tentu kan sebaran pondok pesantren itu kan tidak hanya terpusat di Rapiak ya, ada di sejumlah kabupaten dan mungkin desa ya, sampai di semua tersebar ya. Dari sebaran itu mungkin apa yang ditangkap oleh Pak Umar untuk perbaikan ke depan, sehingga betul-betul santri ini tidak selain juga menjadi pusat pembinaan keagamaan, spiritual keagamaan, juga menjadi pusat pendidikan. Yang pertama mungkin persoalannya begini, jadi pesantren itu lembaga pendidikan yang relatif dalam tanda petik aman, karena para santri satu diawasi, didampingi oleh pengasuh, oleh para ustadz, para guru, para kiai hampir 24 jam. Pesantren kan boarding ya, mereka tinggal di asrama, di pondok, jadi terawasi, terdampingi secara maksimal. Yang kedua, kebanyakan pesantren itu melarang santrinya membawa HP, membawa smartphone, jadi mereka bisa fokus untuk belajar dan mengaji. Yang ketiga, ada perilaku dari pengasuh, dari kiai yang bisa mereka teladani, tiru setiap hari, karena mereka terdampingi 24 jam. Dan saya kira ini menjadi semacam prototipe atau model pendidikan yang dalam tanda petik lumayan ideal untuk ke depan. Di samping santri belajar ilmu, belajar agama, mereka juga bisa belajar internalisasi karakter yang baik, yang akhlak yang mulia ke depan, sehingga bisa ketika mereka keluar dari pesantren, lulus, mereka bisa menjadi generasi yang punya ilmu, punya karakter. Dan itu kan juga menjadi satu keinginan kita bersama. Jogja itu kita ingin punya generasi yang berwawasan ilmu, pengetahuan yang bagus, tapi juga berkarakter. Dan itu salah satunya adalah tempatnya adalah di pesantren. Dengan fakta tadi saya menyampaikan, Jogja itu ada sekitar hampir 500 pesantren, ada lebih dari 50.000 santri. Itu potensi yang harus kita, atau sumber daya yang harus kita kawal, kita garap dengan baik, sehingga dari Jogja ini lahir para santri, generasi muda yang unggul. Dan sesuai dengan amanat Perda pesantren, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tapi juga lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan untuk masyarakat. Dan itu ke depan kita berharap santri bukan hanya punya keahlian, tapi juga punya karakter, tapi juga punya sumbangsih untuk Jogja, untuk masa ke depan, dengan ilmu, keahlian yang didapat dari pesantren. Dan pemerintah ke depan tentu kita berharap akan memfasilitasi ini semua, agar yang sudah ada di Jogja ini bisa kita manfaatkan, kita berdaya gunakan untuk kemajuan daerah ke depan. Pesantren itu kan selain sebagai pembinaan keagamaan juga pendidikan, di mana pendidikan itu ada tanggung jawab negara di situ, termasuk kaitannya dengan anggaran, Pak. Apakah perda tersebut kalau belum sudah mengakomodir kebutuhan terkait dengan tadi, Pak, pendidikan di kalangan pesantren?
saya kira di Perda sudah sangat jelas ada fungsi pendidikan pesantren yang sebagian itu nanti akan menjadi semacam tanggungan pemerintah daerah yang harus dijalankan. Dan beberapa pesantren kan ada lembaga pendidikannya, ada yang SMA-nya, ada SMK-nya. Di Kerapia itu ada SMA, ada SMK juga lengkap, dan SMA SMK itu otomatis menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi sebenarnya tanpa Perda pesantren pun sudah menjadi kewenangannya secara otomatis, tapi dengan Perda pesantren saya kira akan lebih intervensi akan lebih maksimal, akan lebih banyak yang bisa bermanfaat untuk pesantren. Kalau nggak salah saya dapat info selain ada Perda di tingkat provinsi terkait santri dan juga pesantren, ya ada juga di tingkat kabupaten kota. Ini gimana Pak? Ada sinkronisasinya atau mungkin ada, syukur kalau itu bisa saling terkait ya Pak ya? Ya tentu saja secara urutan peraturan biasanya Perda yang di kabupaten otomatis akan mensinkronkan dengan Perda di provinsi. Ya. Dan kami di fraksi PKB sudah beberapa kali bertemu dengan para anggota fraksi di kabupaten agar kita sinkronkan Perda yang dibuat sehingga tidak tumpang tindih dan justru akan menjadi kekuatan yang bersama-sama sesuai dengan tugas wewenang masing-masing provinsi kabupaten agar bisa memajukan dan menguatkan kembali peran pesantren, fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, mungkin ada tumpang tindih kira-kira seperti apa Pak? Mungkin salah satu contoh yang mau disinkronkan itu misalnya. Kan misalnya di provinsi kewenangannya kan kewenangan di tingkat pendidikan menengah, begitu. Itu yang seperti itu ya. Yang kabupaten pendidikan yang dasar dan ya. sampai SMP begitu. Itu jangan sampai. Saya kira otomatis sudah dipahami. Ya, oke. Ini Pak, ini kan sering viral nih. Saya yakin di DIY tidak terjadi. Tapi perlu juga mungkin semacam antisipasi Pak. Barangkali supaya menjaga istilahnya tuh tidak seperti pondok yang lain ya. Saya yakin bagaimana menjaga santri dan pengasuh terjadi hubungan yang baik gitu loh. Tidak terjadi misalnya tadi yang di daerah lain itu gimana memayungi adakah peraturan atau himbauan seperti itu Pak? Misalnya terjadi pelecehan dan segala macam misalnya. Saya yakin di DIY tidak terjadi, tapi ya sebagai antisipasi. Ya di semua tempat yang di situ berkumpul orang banyak, saya kira termasuk di pesantren sekolah berpotensi terjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah pengalaman kita di Jogja selama ini saya kira aman-aman saja. Selama masing-masing pihak itu bisa menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, saya kira hal itu bisa dilaksanakan. Dan tugas kita semua untuk saling mengontrol, memonitoring, memberikan masukan agar itu tidak terjadi. Karena hal seperti bullying, pelecehan itu saya kira menjadi titik yang kurang baik, titik noktah atau titik hitam yang kurang baik untuk pendidikan kita dimanapun. Karena kalau itu terjadi pasti yang menjadi korban akan merasa tertekan dan itu akan mengurangi semangat dia untuk belajar, iklim belajar menjadi kurang baik dan itu tentu saja akan mengurangi, bisa berpengaruh pada prestasi mereka, anak-anak kita, santri, siswa untuk berprestasi sehingga itu yang tidak kita harapkan. Ini tadi Pak Umar menyinggung soal prestasi. Saya yakin santri yang dididik di pondok juga memiliki prestasi yang bagus. Bagaimana mungkin harapan Pak Umar atau bagaimana mendorong pemerintah daerah itu memberikan apresiasi terhadap pondok-pondok atau santri-santri yang berprestasi ini? Ya, saya mendapat beberapa informasi dari teman-teman di pesantren bahwa ketika beberapa santri Jogja itu ikut berbagai kompetisi festival yang sifatnya keagamaan, mereka banyak sekali berprestasi. Misalnya lomba musabaqah kitab kuning, misalnya itu Jogja termasuk selalu mendapat prestasi dan itu tentu saja bagian dari kebanggaan kita. Jogja banyak lahir santri yang berprestasi
Dan ke depan kita berharap nggak hanya di sektor itu, tapi juga sektor yang lain, sektor misalnya pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, teknologi informasi, mereka kita dorong untuk juga berprestasi. Dan itu kewajiban pada daerah untuk memberikan fasilitas di pesantren, di sekolah yang baik agar mereka mungkin untuk berprestasi. Ya. Kalau itu nggak terdukung kan juga nanti kurang maksimal. Setelah berprestasi ya juga kita dorong pemerintah daerah ke depan memberikan apresiasi kepada mereka agar yang telah berjasa mengharumkan, menaikkan nama Jogja mendapat apresiasi yang semestinya. Ya. Pemirsa, tadi barusan bincang-bincang dengan Pak Umarudin Masdar, lengkapnya seperti itu. Kita minta closing statement ke Pak Umarudin Masdar sebagai penutup, termasuk juga bagaimana harapan Pak Umar untuk pemberantasan peredaran miras. Monggo Pak, closing statementnya Pak. Jogja itu harus kita pertahankan sebagai kota pendidikan, kota pelajar, juga kota santri. Sehingga itu butuh suasana yang aman, yang kondusif, yang damai, agar para siswa, para santri bisa belajar dengan tenang, dengan baik, sehingga mereka bisa menjadi santri, pelajar yang berprestasi. Tentu saja hal yang terjadi kemarin seperti kasus di Prawiro Taman itu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa peredaran miras yang tidak terkontrol, yang ilegal, harus ditegakkan hukum yang baik, yang seadil-adilnya, yang maksimal. Dan kita sudah punya perda tentang miras, sehingga di mana peredaran miras itu ada aturannya. Kita meminta para penegak hukum untuk menegakkan perda dengan sebaik-baiknya, sehingga Jogja tetap aman, tetap kondusif. Santri kita, siswa kita bisa belajar dengan baik, dengan aman. Ke depan kita akan bisa menikmati generasi yang sehat, yang cerdas, dan yang unggul dari Yogyakarta. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian pemirsa, apa yang disampaikan Pak Umarudin Masdar memastikan bahwa potensi santri di DIY luar biasa, dan untuk pemberantasan miras ini juga Pak Umarudin meminta pada aparat terkait untuk betul-betul menegakkan sehingga tercipta suasana kondusif di masyarakat, termasuk para santri yang belajar di pondok-pondok pesantren di DIY. Demikian pemirsa, bincang-bincang kita dalam Serawung DPRD DIY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jono. Terima kasih KR. Ya, terima kasih.